Dalam sebuah riwayat tidak ada hari yang berpuasa, yang tidak ada hari yang Allah paling banyak mengabulkan doa melebihi hari Arafah. Jadi hari apa tuh hari yang terbanyak proposal yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala di disposisi hari Asyura, hari Arafah. Malam ini merupakan malam istimewa, yaitu kita berada di malam yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Sebuah hari yang sangat indah, dan insyaallah esok hari 9 Zulhijjah, hari Arafah, esoknya hari Idul Adha. Kemudian 3 hari sesudah itu disebut dengan hari Tasyriq. Nah, ini hari-hari baik ini. Yang pertama, ketika kita esok memasuki hari Arafah 9 Zulhijjah, ada amalan yang sangat besar nilainya. Yaitu kita dianjurkan untuk berpuasa hari Arafah, esok hari Arafah. Li ghairi hajjin, bagi orang yang tidak berhaji. Kalau orang yang berhaji karena dia musafir, kemudian ditakutkan akan melemahkan dalam berdoa dan ibadah di hari Arafah itu, sehingga lebih baik kada berpuasa. Tapi kalau kita nang kada berhaji, nang belum berhaji, mudahan berhaji seberataan, maka luar biasa kita dianjurkan untuk berpuasa di hari Arafah esok. Kenapa? Sebuah hadis Nabi SAW, riwayat daripada Imam Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, baginda Nabi bersabda, berpuasa hari Arafah, aku mengharapkan atas Allah bahwa dia mengkifarat, puasa Arafah ini mengkifarat tahun nang lalu dan tahun nang akan datang. 2 tahun dikifarat. Ketika esok hari Arafah berpuasa, dosa tahun lalu dikifarat, dihapus Allah, dosa tahun akan datang dihapus. Tetapi tentunya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar disyaratkan bertaubat. Ada incan. Dan ini mengalahkan fadilah puasa hari Asyura. Kalau berpuasa hari Asyura itu cuman setahun. Kalau hari Arafah puasanya mengkifarat 2 tahun. Kenapa? Karena hari Asyura itu hari nabi-nabi terdahulu. Sedangkan hari Arafah ini hari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebagai hari nabi-nabi terdahulu hari Asyura itu karena nabi-nabi terdahulu banyak hari istimewa dan bersejarah bagi mereka, itu hari Asyura. Terdamparnya kapal Nabi Nuh, itu hari Asyura. Nabi Ibrahim keluar daripada api Raja Namrud, hari Asyura. Nabi Yakub kembali penglihatan beliau setelah buta, hari Asyura. Nabi Yusuf keluar dari sumur setelah dimasukkan saudara-saudara Sidin, hari Asyura. Sembuhnya, hilangnya bala yang menimpa Nabi Ayub, hari Asyura. Nabi Musa selamat nyebrang di lautan yang terbelah. Kemudian tenggelamnya Fir'aun, hari Asyura. Nabi Daud itu sidin ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, bersungkur beliau sujud kepada Allah, menyesal, menangis, pemberitahuan bahwa diterimanya penyesalan sidin itu hari Asyura. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, hari Asyura.
Karena itu dinamakan hari Nabi telurnya hari Asyura itu dinamakan hari Nabi terdahulu. Nah, lalu kita dianjurkan berpuasa mengkifarat 1 tahun. Ketika hari Arafah itu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah umumkan pada hari ini, kata Allah, ketika Nabi SAW wukuf di Arafah haji wada' itu, turun ayat yang ini mengumumkan, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, aku sempurnakan bagimu nikmatku untukmu, dan aku ridha bagi kamu Islam sebagai agamamu. Hari itu hari Arafah, hari Nabi kita SAW. Karenanya Nabi kita di atas nabi-nabi yang lain, sehingga berpuasa di hari itu mengkifarat 2 tahun. Mudahan kawa puasaan. Nah, hari ini orang sapalih dia puasaan. Nah, dan memang kita dianjurkan berpuasa hari sebelumnya. Nah, luar biasa. Nah, cuma ada mungkin sebuah pertanyaan timbul. Berpuasa hari Arafah dihapuskan dosa tahun lalu dan tahun akan datang. Lalu dihapuskan dosa nang tahun lalu ini nyaman mikirakan dasar ada dosanya kemudian dihapuskan. Tetapi apa maksud dihapuskan dosa yang akan datang? Apakah maksudnya apabila sudah berpuasa hari Arafah kita boleh berdosa aja lagi? Nah, masih jadi ampuni, bebas jadinya. Kali puasa hari apa? Kok hendak liur lagi berbuat dosa? Oh, kada kayak itu maksudnya. Kata ulama disebutkan berpuasa hari Arafah dihapuskan dosa yang akan datang setahun, maksudnya insya Allah dia dihindarkan dari dosa-dosa tersebut. Insya Allah terpelihara. Mungkin tahun ini dilihat keadaan di tengah orang ini, kemudian kondisi memungkinkan untuk berbuat dosa, tapi mungkin hati tertutup, dihindarkan oleh Allah keberkahan dari berpuasa hari Asyura. Itu maksudnya. Nah, karena sebagian ulama lagi, ketika orang berpuasa hari Asyura dikatakan tahun akan datang sudah diampuni dosa, berarti tanda bahwa dia akan hidup setahun yang akan datang. Karena ada kata-kata dosa. Berarti karena bila puasa esok, insya Allah hidup tahun kainah. Tahun kainah puasa pulang, hidup terus. Tahun kainah lagi puasa terus. Pas kada pematian, orang mati berdatan, sidin hidup surangan. Maksudnya apa? Insya Allah di zaman seandainya wafat tahun itu, insya Allah mati dalam keadaan baik. Memang dia yang menghendaki. Dan insya Allah mati dalam keadaan baik. Luar biasa esok kita berpuasa. Mudah-mudahan kawa berpuasa. Nah, apalagi nang memang ada hutang, sambil menyelam minum air, sambil bayar qadaan, sambil puasa hari Asyura, hari Arafah. Niat kita esok puasa ya. Nah, insyaallah karena di grup ada karena pengumuman imsaknya jam berapa karena sebagai contoh. Imsak jam sekian. Nah, insyaallah itu satu. Yang kedua, indahnya hari Arafah ini selain kita dianjurkan berpuasa, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Kenapa kita banyak-banyak berdoa ketika itu? Karena dalam sebuah riwayat tidak ada hari yang berpuasa, tidak ada hari yang Allah paling banyak mengabulkan doa melebihi hari Arafah. Jadi hari Arafah itu hari yang terbanyak proposal yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, di disposisi hari Asyura, hari Arafah. Nah, karenanya esok banyak-banyak doa. Terlebih lagi ketika lewat dari tengah hari, ketika tergelincir matahari, itu makin banyak. Kenapa? Karena pada saat itulah orang-orang yang wukuf di Arafah sudah masuk waktu wukuf. Jadi esok orang yang berhaji lewat tengah hari masuk waktu wukuf bagi mereka. Mereka berkumpul di tempat yang istimewa, padang Arafah.
Di waktu yang istimewa, tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Ibadahnya istimewa, haji. Makanya banyak naik saat itu. Saatnya itu naik. Sampai ketika itu, dalam sebuah riwayat, baginda Nabi ini pengumuman. Siapa di antara sampian sahabat anang sekarang memutuskan silaturahim nang bermusuh-musuhan, tolong jangan ikut di sini. Kami sedang berdoa. Ini waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu oleh ulama kita nang kada berhaji nang ini pun disuruh kalau bisa berkumpul setelah zuhur atau setelah asar, kita ada waktu untuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan doa mereka nang wukuf di Arafah, doa kita pun naik ikut bersama doa-doa mereka. Sehingga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaki doa esok. Jadi mun kawa habis asar paling kada sudah kita kosong dari kegiatan-kegiatan. Fokus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutin dah hari Arafah. Nah, setelah hari Arafah habis hari Arafah, tenggelam matahari, kita masuk kemudian di malam hari raya Idul Adha. Sebuah hari yang sangat indah ketika malam hari raya ini malam yang dikabulkan Allah taala doa. Ada 5 malam yang dikabulkan doa. Salah satunya malam hari raya Idul Adha. Indah benar. Mudahan pulang kita banyak-banyak doa waktu itu. Subhanallah. Lalu ketika masuk hari raya ini banyak banget amalan. Kita dianjurkan yang pertama takbiran. Bagi yang kada berhaji dianjurkan takbir itu sudah masuk takbir muqayyad. Takbirnya ada takbir itu ada 2 takbir hari raya itu ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Kalau takbir muqayyad itu takbir yang hanya dikhususkan pada waktu-waktu tertentu, seperti waktu setelah melaksanakan sembahyang, sunat takbiran. Nah, tetapi kalau orang yang berhaji, takbir muqayyad mereka tuh takbir muqayyad ini bagi yang kada berhaji disunatkan setelah mulai subuh hari Arafah. Jadi subuh karena ini malam Arafah nih. Subuh karena setelah melaksanakan salat fardu subuh sudah masuk kita waktu bertakbir. Takbir muqayyad ngarnya. Kada selalu kita dilepas untuk bertakbir, tapi setelah sembahyang sunat takbir. Dan waktu takbir muqayyad ini berpanjang sampai hari terakhir hari tasyrik. Sampai jadi kalau kita hari esok Kamis, Jumat hari raya, Sabtu tasyrik pertama, Ahad tasyrik kedua, Senin. Jadi mulai subuh Arafah sampai sore Senin itu kita dianjurkan untuk takbir. Takbirnya takbir muqayyad, disunatkan setelah sembahyang. Baik sembahyang fardu atau sembahyang fardu kifayah disunatkan. Nah, kemudian takbir yang kedua di hari raya Idul Adha itu mengkias kepada takbir hari raya Idul Fitri, yaitu takbir mursal. Nah, takbir mursal ini kada hanya imbas sembahyang, selalu kada ada waktu. Nah, tetapi waktunya takbir mursal di hari raya Idul Adha ini mulai tenggelam matahari hari Arafah, masuk malam harinya sampai esok bertakbiratul ihram untuk sembahyang Idul Adha. Itu takbir mursal yang ada waktu. Hari malam, surangan-surangan, ngelamun, duduk, takbiran silakan walaupun kada habis sembahyang. Ini maksud takbir mursal. Dianjurkan. Satu. Yang kedua, kita dianjurkan esok bila masuk hari raya. Nah, ini sunat esok mandi sunat hari raya. Nah, apa waktunya? Mulai lewat tengah malam sampai esok tenggelam matahari hari raya. Mulai tengah malam hari raya sudah disunatkan malam hari raya. Tetapi yang paling afdal ketika masuk waktu fajar. Itu yang afdal mulai masuk waktu fajar sampai hendak pergi melaksanakan salat Id. Itu yang paling bagus.
Lalu ada bertakon kayak apa? Kalau tadua mandinya mandi wajib. Ada mandi sunat raya, ada 2 kali mandi. Nah itu namanya bagus. Mandi wajib loh, nyaman di sunat raya. Kalau sekalian Bang, bisa aja juga niatnya. Nah, niat mandi wajib sekaligus mandi sunat hari raya, silahkan. 2 dah. Jadi takbir, kemudian mandi, apa lagi? Melaksanakan sembahyang sunat Idul Adha. Insyaallah kita di Langgar kita ini melaksanakan lagi sembahyang sunat Idul Adha. Dan insyaallah ulun tahun ini ulun Idul Adha di sini.